Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut kami akan paparkan program-program dan juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan SMP IT Nur Hikmah. Dan ini ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagian dari ustadz dan ustazah yang akan mengampu, membimbing dan juga mendidik putra-putri ayah bunda selama 3 tahun nanti belajar di SMP Tunur Hikmah. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 8 poin ini adalah poin quality assurance atau jaminan kelulusan siswa-siswi SMP Nur Hikmah. Dan ini yang berkaitan dengan kesiswaan ada 5 poin. Yang pertama adalah sholat dengan kesadaran, kemudian berbakti kepada orang tua, memiliki perilaku sosial yang baik, memiliki kemampuan memimpin, memiliki kecakapan hidup, dan juga berwawasan global. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah program kegiatan SMP IT Nur Hikmah, dan semua program kegiatan SMP IT Nur Hikmah dalam hal ini adalah kesiswaan tidak terlepas dari quality assurance yang sudah dicanangkan oleh SMP IT Nur Hikmah, terutama quality assurance yang beririsan dengan kesiswaan. Ini adalah program turunan dari 5 program dasar tadi. Yang pertama adalah kegiatan harian, kemudian karakter pagi, kegiatan bulanan, kemudian kegiatan tahunan, intra, ekstra, ICB atau Islamic Character Building, kemudian juga beberapa program yang lainnya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kegiatan harian atau daily activity. Ada 6 kegiatan harian yang nanti putra-putri ayah bunda akan melaksanakannya setiap hari. Yang pertama adalah penyambutan awal siswa, kemudian sholat duha, kemudian dilanjutkan oleh kegiatan karakter pagi, kemudian ada evaluasi pagi dan sore, jamaah sholat zuhur dan asar, dan juga tilawah malam di rumah. Nah, untuk penyambutan awal pagi yang akan menjadi piket adalah guru piket, kemudian ditambah teman-teman OSIS, kakak-kakak kelas OSIS. Dan penyambutan awal pagi ini dilaksanakan pada pukul 6.45 sampai pukul 7.20, sehingga diharapkan putra-putri ayah bunda sampai di sekolah sebelum pukul 7.20. Nah, setelah putra-putri ayah bunda sampai ke sekolah, putra-putri ayah bunda tidak langsung belajar secara formal, akan tetapi mereka melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Waktunya jam 6.45 sampai jam 7.20. Tempatnya di aula lantai 3. Nah, setelah putra-putri ayah bunda sholat duha, maka dilanjutkan evaluasi pagi ataupun nanti kegiatan-kegiatan karakter pagi. Dan ini cara garis besarnya kegiatan harian putra-putri ayah bunda. Yang pertama, kedatangan siswa pukul 6.45 sampai pukul 7.20. Sholat sunnah duha 6.45 7.20. Kemudian dilanjutkan oleh evaluasi pagi dan karakter pagi pukul 7.20 sampai 7.45. Kemudian jamaah sholat duhur dan asar, dan yang terakhir adalah evaluasi sore dan pulang ke rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakter pagi atau pembentukan karakter positif di pagi hari. Kegiatannya diantaranya adalah ada upacara briefing pagi dan juga muhadharah. Muhadharah ini semacam kegiatan penampilan begitu ya. Di situ ada MC-nya, kemudian ada yang membaca tilawahnya, kemudian ada yang ceramah, speech gitu ya. Ada juga yang tampilan-tampilan kreasi mereka yang ditampilkan di depan teman-teman. Dan ini seru sekali dan
mereka akan menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Bahasa Inggris dulu sampai dituntaskan semua kelas mendapat bagian. Kemudian kalau sudah selesai bahasa Inggris, maka diganti dengan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, senam pagi. Kemudian mutiara hadis dan mentoring. Ini nanti disampaikan oleh ustadzahnya masing-masing kelompok. Kemudian juga ada English morning atau peningkatan atau program untuk meningkatkan kemampuan atau skill berbahasa Inggris di pagi hari. Dari Senin ini ada upacara muhadharah tadi ya, Selasa dan Kamis bahasa Inggris, Rabu olahraga, hari Jumat mutiara hadis, mentoring dan juga evaluasi ICB. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pekanan dan bulanan. Ini ada beberapa kegiatan, diantaranya adalah ada saum sunnah atau puasa sunnah, dan ini saum sunnah ini dilaksanakan di hari Kamis, sehingga semua sivitas akademika SMP IT Nur Hikmah dari guru, pegawai dan juga siswa-siswi semuanya diharuskan untuk berpuasa di hari Kamis, kecuali yang berhalangan secara syar'i. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah ada infak Jumat. Infak Jumat ini dikumpulkan dari ustadz-ustadzah, dari pegawai, kemudian dari siswa-siswi SMP itu Nur Hikmah, dikumpulkan. Kemudian setelah 1 tahun, tepatnya di bulan Ramadan, akan dibelanjakan kebutuhan pokok dan akan dibagikan kepada fakir miskin atau masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selanjutnya adalah ada kelas meeting atau lomba-lomba, biasanya dilaksanakan atau diadakan per 3 bulan. Social fun bag atau fun bag atau bersepeda dengan menuju ke masjid, kemudian membersihkan masjid tersebut. Itu diantaranya membersihkan lingkungan, membersihkan masjid atau musola atau yang lainnya. Kemudian ada khotaman Quran. Ini khotaman Quran ini dilaksanakan di sekolah. Setelah putra-putri ayah bunda membaca setiap harinya di rumah, nanti ada namanya rekapan bacaan Quran. Maka dari situlah muncul program khotaman Quran. Dan nanti dilaksanakan bersamaan dengan buka puasa bersama, buka puasa sunnah bersama di hari Kamis biasanya ya. Hari Kamis sore putra-putri ayah bunda tetap di sekolah sampai berbuka, kemudian sholat maghrib, kemudian setelah itu baru pulang ke rumah. Kemudian juga ada literasi, bedah buku, membaca ya. Nanti ada program membaca di sekolah. Kemudian setelah 1 bulan, maka ada beberapa anak yang memenuhi kriteria yang sudah dicanangkan atau memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh PJ literasi, akan membedah buku yang sudah dibacanya itu. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan OSIS. Dan ini contoh dari foto-foto dari social fun bag. Ini mereka bersepeda, kemudian berkunjung ke masjid atau lingkungan sekitar dan membersihkannya. Ini adalah beberapa foto kegiatan membersihkan masjid. Ini literasi bedah buku. Ini mekanismenya nanti disampaikan ke putra-putri ayah bunda. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah kegiatan tahunan. Ada cukup banyak kegiatan tahunan di SMP IT Nur Hikmah. Di antaranya adalah MPLS dan kepramukaan, kemudian LDKS, Quran Camp, wisuda tahfidz, field trip atau ziarah tokoh, PHBI dan PHBN, Social Market Day, Mihrab Ramadan dan juga performance. Ini adalah kegiatan-kegiatan besar, selain kegiatan-kegiatan yang lain yang masih banyak seperti tahun-tahun yang lalu. Ini hanya bunda beberapa dokumentasi MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun lalu ini ya. Kemudian LDKS dan LDKO. LDKS dan LDKO ini adalah kegiatan outdoor ya di awal tahun bagi kelas 7. Bekerja sama dengan tim pramuka atau militer
dalam rangka melatih kemandirian, kedisiplinan, fisik, mental, kerjasama, serta membentuk karakter kepemimpinan siswa. Ini ya kegiatan LDKS. Di tahun lalu kita anak-anak ya melaksanakan LDKS bekerja sama dengan Rindam Jaya. Dan ini OSIS SMP IT Nur Hikmah sedang melaksanakan pemilihan OSIS. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah Quran Camp. Ini adalah salah satu kegiatan unggulan SMP IT Nur Hikmah, di mana siswa-siswi kelas 7 siswi bertempat tinggal selama beberapa hari di puncak ya. Biasanya kita menyewa villa, kemudian mereka selama sehari full itu tilawah dan juga menghafal Al-Quran. Kemudian wisuda tahfidz, ini adalah program unggulan juga wisuda tahfidz ini, dimana setiap putra putri ayah bunda, setiap siswa siswi SMP IT Nur Hikmah yang sudah menyelesaikan program tartil atau program membaca Al-Quran plus gharib dan tajwid dan juga hafalan baik itu juz 30, 29, 28, 1 dan seterusnya, maka setiap tahun putra-putri ayah bunda mengikuti program atau mengikuti kegiatan wisuda tahfidz. Kemudian juga ada field trip ya, kunjungan edukasi dan lain sebagainya, ziarah tokoh ataupun nanti berkunjung ke gedung DPR atau MPR. Kemudian selanjutnya adalah perform. Ini perform adalah dilaksanakan di akhir tahun biasanya ya, sebagai wadah untuk ekspresi atau wadah kreativitas putra-putri ayah bunda menyalurkan bakat-bakat mereka melalui tampilan-tampilan yang sudah didesain sedemikian rupa oleh SMP IT Nur Hikmah. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan intrakurikuler. Ada 3 kegiatan intra. Yang pertama adalah pramuka. Pramuka ini adalah kegiatan wajib bagi semua jenjang kelas 7, 8 maupun kelas 9. Kemudian yang kedua adalah silat. Untuk silat ini khusus untuk kelas 7. Untuk kelas 8 diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah keseriusan, kemudian juga bakatnya, minatnya. Jika semua syarat tersebut terpenuhi, maka kelas 8 diperbolehkan untuk mengikuti silat. Kemudian ada paskibra, ini khusus untuk kelas 8. Kemudian yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Ini ada basket, futsal, animasi, saman, fotografi, memanah, badminton. Ada 7 ya ekstrakurikuler. Nanti jika ada putra-putri ayah bunda yang menginginkan ekstrakurikuler yang lain, maka diperbolehkan dengan syarat tercapai kuota minimal 10 sampai 15 siswa dalam satu kegiatan ekstrakurikuler.